Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hasna. Saya dari kelas 10 TKP 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Word. Nah, mengenai pengertian, contoh, fungsi, manfaat, dan berbagai menu-menu atau fitur-fitur yang terdapat dalam Microsoft Word ini. Oke. Jadi, Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata atau word processor yang dapat membantu pengguna atau user untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen. Nah, contohnya yaitu dalam pembuatan laporan, buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Nah, fungsi dari Microsoft Word ini yaitu untuk membuat, mengedit, dan memformat data dalam bentuk dokumen, dan hasilnya itu bisa disimpan dalam bentuk soft copy atau file dan hard copy atau hasil print. Baik, lanjut untuk manfaat dan kegunaan dari Microsoft Word ini. Yang pertama adalah untuk membuat dokumen yang dapat dicetak. 2. Membuat dokumen ilmiah dengan fitur references. Yang ketiga yaitu tersedia berbagai template. Dan keempat adalah membuat dokumen yang lebih profesional. Yang kelima adalah untuk mempermudah mengedit dokumen dan dapat dibuka kapan saja. Dan yang terakhir adalah terkoneksi dengan SkyDrive. Nah, kalian bisa lihat di sini mengenai pengertian, contoh, fungsi, dan manfaat dari Microsoft Word ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur dan fungsinya dari Microsoft Word ini. Oke, kita lanjut. Untuk kita atur dulu size yang ini aja. Untuk ini, pertama kita akan membahas ini. Ini yang saya beri tanda, ini dinamakan dengan ruler. Nah, ini berguna untuk membantu user untuk menentukan margin, spasi baris, dan letak kalimat dalam dokumen, serta mengatur posisi layout percetakan. Jadi ini ruler yang berfungsi untuk mengatur layout percetakan dari dokumen ini. Untuk menentukan margin juga ya. Lalu yang kedua itu ada ini. Ini dan ini. Dan file. Ini disebut juga dengan Quick Access Toolbar. Jadi terdiri atas beberapa icon yang dapat di-drop atau di-down atau ditambah dan dikurangi, yang merupakan fitur paling sering diakses oleh pengguna ketika bekerja dengan dokumen. Nah, seperti save, email, dan quick print. Lalu, untuk ini, kita beri tanda dari home sampai ini yang saya kasih tanda. Ini disebut juga dengan ribbon. Nah, ribbon ini merupakan susunan tab yang berisi tool dengan fungsi tertentu seperti home, insert, design, page layout, references, mailing, street view, dan view. Ini disebut juga dengan ribbon. Baik, untuk ini dari sini ke sini, ini disebut juga dengan group ribbon. Artinya kelompok fitur dalam tab ribbon dengan kategori tertentu. Seperti halnya di ribbon home, ini terdapat dalam pengaturan jenis font, terus pengaturan paragraf, dan lain-lain. Pokoknya yang terkait dengan ribbon masing-masing. Ini disebut juga sebagai group ribbon. Lalu untuk ini yang atas, ini disebut juga dengan title. Nah, ini menunjukkan informasi nama file dokumen yang sedang dikerjakan. Jadi title ini merupakan judul dari dokumen. Nah, di sini saya memberikan judul yaitu penjelasan Microsoft Word. Title ini merupakan judul dari dokumen yang sedang dikerjakan. Baik, untuk ini minimize, ini maximize, dan di sebelah sini ini ada tanda silang itu close.
Ini minimize itu untuk memperkecil tampilan, kalau maximize itu untuk memperbesar tampilan, dan yang tanda silang itu atau sebelah pojok kanan atas itu close, artinya untuk keluar, untuk menutup dokumen itu. Terus ada juga di sebelah sini, sebelah kanan, dari atas ke bawah, ini disebut juga dengan scroll bar, yaitu berfungsi untuk menggeser dokumen dari atas ke bawah. Terus ada juga yang paling bawah, yang ini disebut juga dengan layout type, yang berarti menentukan jenis tampilan layout dokumen yang ditampilkan, seperti plain layout, terus ada full screen reading, dan ada web layout. Terus ada juga di sini nih, ini merupakan zoom control, yang berarti untuk mengatur skala tampilan dokumen. Jadi kalau kalian ke sini, ini tampilan dokumen itu makin kecil. Jika di sini, maka tampilan dokumen itu makin besar, seperti itu. Lalu di sini ada juga ini namanya word count, yaitu memberikan informasi jumlah word atau kata yang sudah ditik dalam sebuah dokumen. Nah, ini kata yang ini jumlahnya itu ada 112 kata, seperti itu. Jadi memberikan informasi mengenai sebuah kata yang sudah ditik dalam dokumen tersebut. Lalu untuk ini page 1 of 1 atau disebut juga page number, artinya memberikan informasi tentang posisi halaman dokumen dalam jumlah total halaman atau page. Artinya page 1 of 1 yaitu halaman pertama dari lembar pertama, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ini buat 10 halaman, kalian lagi buka di halaman 1, berarti page 1 of 10, seperti itu. Jadi memberikan jumlah halaman. Ya. Oke, sekarang kita ke prakteknya untuk melihat fitur-fitur dan fungsinya dalam Microsoft Word. Sekarang kita ke dalam ini dulu, page layout, yaitu dalam pengaturan margins. Kita ke margins dulu ya. Nah, di margins ini kalian bisa lihat tuh. Atau kalau misalnya kalian mau mengatur margin sendiri, kalian bisa mengklik custom margins. Tuh, ini kalian bisa tik. Misalkan kalian mau ininya 4, berarti 4. Lalu untuk yang bawah, kalian mau 4 juga. Terus left kiri ya, ini mau 4 juga. Untuk ini bottom atau bawah berarti 3, right atau kanan berarti 3. Nah, setelah kalian sudah mengatur, kalian juga bisa mengatur orientation atau bentuk tampilan dari dokumen itu. Kalau portrait, ini maksudnya tampilan itu berbentuk vertikal nih, seperti ini. Tapi kalau landscape, itu berbentuk horizontal. Sekarang kita milih portrait aja. Lalu setelah sudah diatur semua, kita bisa klik OK. Nah, kalau orientation yang tadi, portrait landscape, untuk size, ini merupakan bentuk ukuran dari kertas itu. Jadi, apakah kalian mau letter, tabloid, legal, dan lain-lain. Sekarang kita milih A4 aja ya, 21, ini. 4. Lalu untuk spacing, yaitu untuk pengaturan jarak antara sebuah paragraf itu. Kita bisa mengklik ini. Nih, kalian bisa mengatur di sini. Jika kalian sudah mengatur, kalian bisa klik OK, seperti itu. Lalu kita lanjut ke ribbon home. Nah, di sini ini merupakan font. Artinya jenis font berada di sini semua, seperti itu nih. Kita ini tuh, jadi berbeda kan? Kita milih Times New Roman. Jadi untuk pengaturan jenis font kita bisa mengklik ini atau dengan mengkombinasi tombol Ctrl plus Shift plus F.
Terus untuk ini merupakan ukuran font atau font size. Kita bisa mengatur sendiri dengan cara mengklik atau juga dengan mengkombinasi tombol Ctrl plus Shift plus P. Kalau ini artinya untuk bold, yaitu untuk menebalkan huruf. Contohnya, nih kita blok dulu, lalu kita klik ini. Nah, maka tampilannya itu akan berubah ya, jadi menjadi tebal. Atau bisa juga dengan mengklik tombol kombinasi Ctrl plus B. Lalu untuk ini, kalau misalnya kita nggak mau blok nih, kita tinggal mengklik lagi. Tuh. Kalau ini yaitu italic, yaitu untuk mencetak huruf miring. Atau dengan mengklik ini, itu jadi miring kan? Atau dengan menekan kombinasi tombol Ctrl plus I. Nah, seperti itu. Lalu untuk ini atau underline itu untuk mencetak huruf bergaris bawah. Nih, seperti ini. Atau dengan kombinasi Ctrl plus U. Kalau kalian tidak mau, kalian tinggal mengklik lagi seperti ini. Untuk ini fungsinya untuk font color. Artinya warna dari font yang ditulis. Kalau kalian misalnya mau warna merah, tuh berubah jadi warna merah kan? Tapi kalau untuk warna yang standar itu biasanya warna hitam. Untuk ini disebut juga dengan change case. Artinya kita bisa mengklik. Ini ada beberapa pilihan. Untuk sentence case ini fungsinya yaitu huruf awal kalimat selalu besar. Untuk lower case itu mengecilkan semua huruf dalam kalimat. Kalau uppercase yaitu mengapitalkan semua huruf dalam kalimat. Kalau capitalized each word artinya mengapitalkan setiap huruf awal dalam kalimat. Dan yang terakhir, toggle case artinya mengubah huruf awal menjadi kecil jika bersifat sentence case atau sebaliknya. Seperti ini. Kita bisa lihat tuh jadi kapital semua kan. Kalau ini jadi kecil semua. Kalau ini jadi setiap kata itu memiliki huruf kapital. Kalau ini tuh seperti ini. Unik ya, kalian bisa mengatur sendiri. Untuk ini disebut juga grow font atau menambah ukuran huruf tuh menjadi besar. Kalau ini disebutnya shrink font atau mengurangi ukuran huruf. Nah, seperti itu. Lalu untuk ini tuh dalam pengaturan paragraf. Kalau misalnya coba kita blok dulu. Nih. Kalau ini rata sebelah kiri. Atau terus kalau misalnya ini rata tengah. Kalau ini rata kanan, kalau ini rata semua. Coba kita ratakan semua ya. Agar tampilannya itu menarik. Nah, jadi lebih rapi kan? Lalu kita lanjut untuk menyisipkan gambar, yaitu dengan menggunakan ribbon insert ya. Untuk menyisipkan gambar, kalian bisa buka ribbon insert terus ke picture. Kalau ini untuk online, artinya gambar itu berasal dari dapat dilihat secara online. Kita ke picture aja yang sudah di-download gambarnya. Kita coba ini. Lalu setelah itu pilih salah satu, lalu setelah itu klik insert. Nah, kita tunggu. Nah, ini kalian bisa mengedit dari gambar itu seperti itu. Kalau untuk mengecil, kalian tinggal bisa mengecilin. Kalian tinggal atur seberapa besarnya. Seperti itu ya. Nih. Kalian bisa atur sampai semenarik mungkin. Lalu ada juga ini. Kita mengatur tabel, berarti klik lagi insert, terus tabel. Kalian misalkan mau buat tabel ini 3 kali 3. Sesuai.
Tuh seperti ini tabel ya. Tabel selanjutnya itu di bawah. Coba kita ke bawah. Kita ituin tabelnya, berarti kita atur desainnya, apakah mau begini atau banyak kok desainnya. Tuh, kita ini aja coba nih. Kalian bisa menuliskan beberapa huruf di sini di tabelnya, misalkan sini nama, terus di sini kelas, di sini hobi. Nah, dalam posisi ini juga kalian bisa diatur di home. Seperti ini ya. Tuh pengaturan hurufnya juga bisa ini dirubah. Menjadi warna hitam. Nah, seperti itu. Lalu kita membuat header ya. Header dan footer. Ini kita ke insert, terus kita mengatur header dan footer. Kalau header ini merupakan kayak untuk bawah, header ini untuk atas, footer ini untuk bawah. Coba kita atur. Tuh kita bisa pilih. Misalkan kita milih ini. Tuh, tipe here. Kita bisa menuliskan beberapa kalimat, misalnya di sini tentang simulasi dan komunikasi digital, seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk dari header itu. Lalu untuk footernya, kita bisa buka insert lagi, terus klik footer, terus milih. Coba kita pilih yang ini. Ini halaman, kita bentuk kan halaman 2, oke. Di tengah. Nah, ini adalah headernya. Terus ya di paling bawah itu ada footernya. Tuh. Kalian bisa atur edit-edit sendiri sih. Ini cuma sebagai contoh aja. Ini 1, artinya halaman 1, ini halaman 2, seperti itu. Lalu untuk membuat dalam penggunaan Smart Art, sini ya, ini berada di kolom insert. Kita buka Smart Art. Artinya Smart Art ini berguna untuk menyisipkan bagian Smart Art sesuai dengan keinginan. Contohnya kita ingin membuat list tentang struktur kelas. Nah, maka kita bisa milih di sini apakah mau bentuk list atau proses atau circle atau hierarki. Biasanya hierarki ya untuk membentuk struktur gitu. Misalkan kita ini di sini yang ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini kita bisa memperkecil ukurannya juga ya. Kita atur aja. Nah, di sini itu kita bisa atur. Kita bisa tulis di sini misalkan ini ketua kelasnya siapa namanya, ini wakilnya. Terus ini sekretaris, bendahara dan lain-lain. Pokoknya kita bisa mengisi ini berdasarkan struktur yang ada. Ini kegunaan dari fitur Smart Art ini. Lalu untuk shapes ini kita akan atur di sini aja. Untuk shapes ini itu artinya untuk menyisipkan sebuah gambar. Nah, shape ini sama kayak Smart Art, dia banyak pilihannya, tapi kalau shape ini kan bentuk, kalau Smart Art itu seperti badan gitu, bagan. Coba kita klik yang ini ya. Kita pilih shape yang ini. Lalu setelah itu kita ini di sini. Kita atur di sini. Kita atur ini ya. Lalu untuk ini format.
outline kita ubah ke hitam, shape fill, no fill. Nah, kita ini bisa atur. Kita bisa atur posisinya itu di mana. Nah, ini salah satu bentuk dari shape ini. Lalu jika misalnya kalian sudah mengetik semua dokumen, mengetik sebuah data dan memperindah atau menarik tampilan dari dokumen tersebut, jika sudah selesai, kalian bisa langsung meng-save atau langsung mengeprint ya. Nah, di sini saya akan memberitahu tata cara save ataupun print. Untuk meng-save, kalian bisa klik file, lalu klik save. Save seperti ini. Nah, karena saya tadi awalnya sudah memberikan nama, jadi ini secara otomatis itu sudah ke-save. Tapi jika belum, kalian itu dapat menentukan judul atau titel dari dokumen ini dan menempatkan dokumen ini mau di-save di mana gitu. Lalu, untuk ngeprint, kalian bisa secara manual atau bisa juga dengan langsung kombinasi tombol di keyboard. Kalau untuk manual, kalian klik file ini, klik file lalu klik print. Nah, di sini kalian bisa melihat tampilan dari dokumen yang telah kalian buat nih. Ini ada 2 halaman berarti ya. Ada ini berarti kalian bisa ini milih printer yang mana yang terhubung sama laptop ataupun komputer kalian seperti itu. Lalu jika sudah diatur semua, kalian bisa klik print. Itu, tapi kalau misalnya kalian ingin melangsungkan kombinasi tombol keyboard, kalian bisa menekan tombol Ctrl plus P. Coba kita coba. Nah, ini secara otomatis dengan menggunakan keyboard ya. Nah, seperti itu. Demikian penjelasan yang dapat saya jelasi. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.